Halo, kembali lagi di podcast Batik, podcast bareng Matik. Dengan aku Neisha, podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kakang Bekayu Matematika angkatan 2025. Enaknya kita kenalan dulu ya teman-teman. Kita kenalan Bekayunya dulu. Oke, halo semua. Kenalin, aku Adi Danisrina Fauzia. Kalian bisa panggil aku Dinda. Aku dari kelas B angkatan 2025. Selanjutnya Kakangnya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ikhlas Agus Prasetyo dari Matematika 25 dan aku juga dari kelas B sama kayak Dinda. Kita lanjut langsung ke pertanyaan aja ya. Pertama kali masuk matematika nih, apa sih first impression kalian? Siapa dulu? Bebas. First impression masuk matik jujur seneng ya, karena emang apa ya, dari kecil emang udah suka matik aja sih. Jadi kayak dari bahkan dari SD, dari SMP, dari SMA tuh udah suka matik dan emang udah niatan juga masuk matik. Jadi begitu, kan aku SNBP dan itu bener-bener pilihan tunggal. Aku cuma milih matik unsur dan langsung keterima. Jadi ya siapa sih yang nggak seneng ya pilihan tunggal keterima. Keren. Untuk Mbaknya gimana? Untuk buat aku sendiri, first impression dari aku agak sedih sebenarnya karena matik itu pilihan kedua, second choice, maafin. Aku SNBP merah, SNBP aku pilihan pertama bukan matik, tapi pilihan kedua matik karena aku agak tertarik sama matematika. Jadi waktu masuk juga senang tapi juga sedih karena pilihan pertama nggak masuk. Cuman kan udah masuk, itu juga deket dari rumah, bisa pulang pergi, jadi senang bisa bolak-balik. Oh, oke. Terus nih pas akhirnya kalian jadi Kakang Bekayu, apa sih first impression kalian waktu denger gelar itu disematin kayak pas jadi Kakang Bekayu itu? Rasanya gimana? Sama first impressionnya? Kamu gantian? Oke dulu. Kalau dari aku, pertama mungkin seneng ya karena kan kita ada beberapa seleksi dulu tahap dari screening, terus habis itu juga ada adu bakat. Padahal anak-anak lain juga keren-keren, apalagi ada waktu itu salah satu sahabat saya dia juga baca puisi bagus banget. Aku nggak expect karena aku kira dia bakal yang menang gitu ya, ternyata aku yang kepilih. Terus yang kedua agak berat ya kak ya, karena sesuai namanya Kakang Bekayu, itu kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia kan Bekayu mbak ya. Iya. Berarti kita tuh harus menjadi contoh buat mungkin teman-teman kita atau adik-adik kita atau mungkin siapa aja yang bisa melihat kita gitu. Gimana caranya kita bisa mencontohkan yang baik, dan itu menurut aku tugas aku dan itu amanah yang berat sih kak. Kalau dari Kak Ikhlas gimana? Kalau dari aku senang pasti senang, tapi jujur agak nggak nyangka juga sih, karena yaitu dari banyaknya seleksi itu bisa sampai ke final, dan apalagi di final itu persiapannya jujur aku kurang banget, kayak karena aku bawain puisi ya, bahkan itu puisi itu dibikin tuh seminggu sebelum final. Dia bikin puisi sendiri loh kak. Oh, keren banget. Ya itu puisi bikinanku sendiri, aku bacain, tapi itu bikinnya itu seminggu, jadi emang persiapannya itu mendadak banget. Tapi ya bersyukur lah bisa menang juga. Walaupun jujur ya emang bener gak nyangka, karena sainganku tuh baca puisi juga, itu dia baca puisi sampai 4 halaman, banyak banget 4 halaman dibaca semua sama dia, dan aku yang cuma kayak baca dikit doang, bahkan gak nyampe 1 halaman full, itu bisa menang. Jadi gak nyangka itu sih, bersyukur, pasti bersyukur lah. Selama jadi Kakang Bekayu ini, hal yang paling berkesan atau pengalaman paling seru yang kalian dapat itu apa sih? Pengalamannya? Iya, hal yang berkesan. Hal yang berkesan banget sih mungkin belum ada ya, karena jujur ini kegiatan yang pertama kali kita ikut ya. Ya ini kegiatan pertama kali di podcast ini, kita belum ada kegiatan lagi sebelumnya, jadi mungkin ini jadi kegiatan yang paling berkesan sejauh ini karena yang pertama kali aja sih. Kalau buat benefit mungkin lebih ke relasi ya Ikhlas ya, karena kita jadi bisa kenal kakak tingkat angkatan 2023, 24, 22 dari Himatika itu sendiri. Terus juga dapat banyak teman baru. Mungkin kalau melihat ke depannya, kita kan jadi Kakang Bekayu kan buat perwakilan kadang gitu ya kayak perwakilan mungkin dari ada acara apa, event apa di luar. Mungkin dari situ kita juga bisa dapat relasi luar unsur ataupun luar fakultas kita. Oke, kalau boleh
kasih tips buat angkatan 2026 yang akan datang. Menurut kalian, mereka harus siapin apa aja sih buat jadi kakang bekayu ini? Paling ikutin tesnya aja sih, seleksinya aja dari awal sampai akhir tuh diikutin semua, terus kayak siapin, bener-bener disiapin lah, kalau nanti sampai ke grand final itu nanti ada seleksi yang kayak adu bakat, adu argumen ya. Itu nanti ya disiapin aja semuanya, diikutin. Tapi ada tips rahasia kak, Apa tuh? kita harus menjadi diri kita sendiri karena tes pertama kali seleksi itu tuh screening kan. Iya. Screening itu kita ditanyain sama cutting dan itu tuh nanyain gitu loh, diri kita tuh sebenarnya kayak apa, kita tuh harus bisa menggambarkan diri kita tuh sebagai apa. Kalau seumpama kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, kita nggak bisa ngenalin diri kita sendiri, gimana kita mau memperkenalkan diri kita kepada orang lain gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, mungkin nggak bisa jadi kakang bekayu kak. Soalnya waktu screening itu mesti nanti dipilih lagi di seleksi. Ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih dalam, kita bisa menjadi diri kita, saat menjawab pun kita enjoy dan orang-orang bakal excited dengerin kayak yang wah anak ini oke nih. Itu sih kalau dari aku. Kalau tips dari kakangnya ada nggak? Ya paling itu sih, jadi diri sendiri aja. Kayak karena kalau kita nggak jadi diri sendiri, kita nggak tahu nih kita potensi kita apa, bakat kita apa. Nanti kalau screening bingung sendiri mau jawab apa. Atau ada tips kayak sholat tahajud atau ini? Jujur ya kak, jujur nih, aku daftar Bekayu kan ada pendaftaran ya. Iya. Daftar Bekayu itu aku emang nggak niat. Dalam artian nggak niat itu tujuan aku daftar tuh kan waktu itu ada acara makrab ya, kelas kita nggak makrab kan kita disuruh ngumpulin foto sama data kakak tingkat dari angkatan 24, 23 sama 22 ya. Ya. Nah waktu itu angkatan 23 aku tuh kurang satu. Kebetulan yang screening aku tuh Kak Nathan. Kak Nathan 23 kan? Iya. Nah karena itu wah pas nih, yaudahlah aku daftar aja biar nanti di screening aku minta foto sama minta data biar apa syarat makrabku tuh lengkap. Ternyata pas aku udah daftar, aku daftar itu siang sekitar siang pagi masih jam 9-an. Terus jam 11 temenku tuh ngajak waktu acara wisuda, ada wisuda di depan unsur depan, terus bilang ayo aku ada kenalan kakak tingkat nih gitu kan, ayo ke sana biar dapet angkatan 23. Akhirnya foto kak, udah dapet semua, udah penuh, sedangkan aku udah daftar. Jadi mau nggak mau yaudah aku ikut aja screening. Aku ceritain diri aku, lolos. Gak nyangka makanya kayak unexpected banget. Oh keren. Pas tahu kalian kepilih jadi kakang bekayu nih, gimana perasaannya waktu itu? Kayak deg-degan, seneng, atau malah nggak nyangka banget? Gak nyangka. Kaget kan dibilangin kaget. Iya, kaget. Kayak Kaget terus kayak deg-degan gitu. kok kita gitu loh, padahal yang lain juga bagus-bagus kayak tadi teman dari kelas baca puisi 4 lembar. Aku juga ada anak yang baca puisi bagus banget dan penghayatannya tuh oke banget kak. Terus jadi kayak udah awalnya tuh udah insecure duluan, bisa nggak ya gitu kan, tapi ya udah bismillah aja. Makanya waktu keterima tuh wow, beneran nih jadi Keren. Ngomong-ngomong, apa sih alasan kalian pengen banget jadi kakang bekayu, atau emang udah impian atau dorongan dari orang lain gitu? Impian enggak sih, karena jujur kakang bekayu aja kita masuk matik beberapa minggu itu kita belum tahu ada namanya kakang bekayu. Kita belum tahu, jadi kayak impian sih enggak, cuma kita lihat kan ada pamfletnya ya di share gitu, kita lihat, kita baca-baca, terus itu kayak ini menarik nih, kayak ini bisa buat nambah pengalaman, nambah relasi gitu. Terus nanti pasti banyak kedepannya itu pasti banyak kegiatan yang bisa nambah experience baru. Kayak katanya di pamflet tuh aku baca ada Kantor Ghost to School ya. Iya. Nah itu di pamflet tuh katanya ada, itu seru nih karena aku jujur pernah ikut volunteeran itu, datang ke sekolah itu dan itu seru banget. Jadi kayak aku pengen ngulangin lagi aja. Kalau Dinda gimana? Kalau Dinda mungkin udah menjawab pertanyaan penjelasan tadi ya kak ya. Aku nggak ada impian sama sekali, dan sama juga aku nggak tahu ada kakang bekayu di matematika, baru tahu waktu itu. Dan daftar pun karena emang niatnya nggak aku pengen jadi kakang bekayu gitu tuh, enggak. Terus ya udah, jadi tapi waktu udah keterima udah jadi tuh kayak yang diambil positifnya aja. Oh ya udah, berarti gimana caranya nanti aku ikut acara, berarti kan aku harus
target aku punya relasi yang banyak, aku bisa kenal matematika keluar yang lebih baik, kayak yang matematika unsur gini loh, keren loh gitu loh, kita juga bisa bersaing. Oh, iya, ada lagi apa tuh? Kan tadi aku bilang kalau aku tuh baca pamflet itu kayak menarik gitu kan, terus Iya. aku emang udah ada sedikit ketertarikan. Nah, ketertarikan itu makin gede ketika ada cutting, dia tuh nantang aku, kamu ayo dong join apa namanya kanbak gitu, kalau misal kamu keterima kamu keren, kamu aku kasih something gitu. Itu ditantang sama Waduh. Kamila. Oh, Kamila, Dan somethingnya sampai siapa sekarang itu? belum dikasih something. Waduh, Kamila nanti kasih tepatin janjinya Kamila. Terakhir nih, menurut kalian apa sih perbedaan paling berasa banget antara waktu SMA sama perkuliahan di matematika ini? Kelas dulu. Aku dulu. Bedanya kuliah sama SMA. Kuliah itu emang kelihatannya agak lebih santai ya, karena kita kelihatannya agak lebih santai karena nggak tiap hari kelas, terus kalau ada kelas pun juga nggak ngurus dari pagi sampai sore gitu kelihatannya. Tapi ternyata Allahu Akbar, tugasnya gede banget. Kayak dalam 1 minggu tuh bisa ada 3 dosen yang ngasih tugas, kita malah prak. Kalau Dinda sendiri gimana? Kalau aku perbedaan yang paling menonjol mungkin sama kayak Iqbal. Satu matkul, satu tugas, deadline 1 minggu, dan itu dikaliin 1 minggu ada berapa matkul kan, dan itu rata-rata sama, terus tambah laprak juga, itu mungkin pusing. Tapi kalau buat mungkin kayak ngekos jauh dari orang tua, kita kayak aku udah biasa, karena dulu aku pondok kan Kak, jadi udah biasa, ya udah ngekos tuh kayak pindah pondok aja, cuman bedanya nggak ada yang marah-marah kan, bisa dapet pengurus yang bangunin subuh gini, nggak ada sih. Terus habis itu kelihatannya lebih santai, padahal ya sibuk padat, terus juga apa yang paling Kak, oh ya guru tuh kan kalau di SMA kan benar-benar jelasin materi gini, tapi kalau di kuliah ya udah guru cuma ngasih materi, kamu mau ya pelajarin, enggak ya udah terserah kamu gitu kan, enggak yang terlalu menuntut banget, kita yang harus mencari, mungkin beda di situ sih. Wah, seru banget ya sharing bareng Kang Bak 2025 ini. Semoga yang kita obrolin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. See you.